Kami dari kelas 11 F5 kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Musina Latulwaidaini, saya Afnisa Asratuni Khaira, saya Syahrini, saya Ocha Delvira, saya Sintia Mukrama, saya Laura Bunga Cantika. Kami akan membahas materi mengenai hutan Kudulu, kini dan yang akan datang. Selamat menyaksikan. Apakah kalian tahu apa itu hutan? Hutan juga banyak memiliki jenis-jenisnya loh. Ayo simak video berikutnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasikan pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis hutan berdasarkan jenis tumbuhan. Yang pertama ada hutan homogen yang didominasi oleh satu jenis hutan saja, seringkali hasil reboisasi atau penghijauan. Yang kedua ada hutan heterogen yang didominasi oleh berbagai jenis tumbuhan, contohnya hutan rimba. Yang ketiga ada hutan lumut yang didominasi oleh tumbuhan lumut, seringkali ditemukan di daerah dengan suhu rendah, kelembapan tinggi, dan curah hujan tinggi. Dan yang keempat ada hutan berdaun jarum yang didominasi oleh tumbuhan dengan daun jarum seperti hutan pinus dan cemara. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis hutan berdasarkan fungsi. Pertama, hutan produksi, yaitu dipakai untuk menghasilkan bahan industri seperti kayu dan hasil hutan lainnya. Dua, hutan lindung, berfungsi untuk melindungi sumber daya air, mencegah banjir dan erosi, serta mengatur keseimbangan lingkungan. Tiga, hutan suaka alam, yaitu berfungsi untuk melindungi keanekaragaman hayati atau flora dan fauna tertentu, seperti cagar alam atau suaka marga satwa. 4. Taman hutan raya, yaitu kawasan hutan yang berfungsi untuk penelitian, pendidikan, budidaya, serta rekreasi atau pariwisata. Hutan juga memiliki beberapa istilah loh. Yang pertama, hutan alam. Hutan yang terdiri dari pohon-pohon asli yang tidak ditanam manusia. 2. Hutan lindung. Kawasan hutan yang berfungsi sebagai pelindung sistem penjaga kehidupan seperti mengatur tata air, mencegah banjir, dan mengendalikan erosi. 3. Hutan produksi. Kawasan hutan yang diperuntukkan pemanfaatan sumber daya hutan. Yang keempat, hutan bakau. Hutan yang tumbuh di wilayah pantai yang dipengaruhi pasang surut. 5. Hutan hujan tropis. Jenis hutan yang paling banyak dijumpai di Indonesia dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. 6. Hutan musim. Hutan yang memiliki musim kemarau, musim hujan yang jelas. 7. Hutan sabana. Hutan dengan padang rumput yang luas di antara pepohonan. Yang ke-8, hutan rawa gambut. Hutan yang tumbuh di lahan basah dengan lapisan gambut yang tebal. Hutan juga memiliki banyak manfaat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Hutan berperan dalam menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah bencana dan seperti banjir dan longsor, serta menyediakan berbagai sumber daya alam. Ada beberapa manfaat hutan bagi manusia. Yang pertama, sebagai sumber daya alam, hutan menyediakan berbagai sumber daya alam seperti kayu, buah-buahan, dan berbagai bahan baku lainnya.
Yang kedua, hutan tempat rekreasi. Hutan dapat menjadi tempat rekreasi dan wisata alam bagi masyarakat. Yang ketiga, sebagai pencegahan bencana. Hutan membantu mencegah bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Saya akan menjelaskan mengenai reboisasi. Reboisasi adalah tindakan penanaman kembali pohon di area yang sebelumnya adalah hutan yang telah dirusak atau gundul. Tujuan utama reboisasi adalah untuk memulihkan fungsi dan manfaat hutan, seperti mencegah erosi tanah, menyediakan habitat bagi fauna, dan mengurangi emisi karbon. Mengembalikan fungsi hutan. Reboisasi bertujuan untuk memulihkan hutan agar dapat berfungsi dengan baik untuk fungsi ekologis maupun manfaat ekonomis. Contoh reboisasi, penanaman kembali setelah kebakaran hutan, penanaman kembali di lahan yang telah ditebang, atau penanaman kembali di daerah yang telah mengalami degradasi lingkungan. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga